Hai, selamat sore. Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved alias Ni Pe Ai. Hari ini kedengeran nggak ya suara saya? Halo, 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 halo. Oh, sudah ada orang. Oke. Saya opening lagi ya. Hai, selamat sore. Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Jangan lupa setiap harinya bahwa you are loved. Sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang rasanya nggak bosan-bosan dibahas karena banyak orang yang sedang mengalaminya. Tapi juga karena baru kemarin saya telepon-teleponan dengan sahabat lama saya, yaitu Novita Enji, dan kita jadi tiba-tiba ngebahas ini. So I thought, okay, never mind, let's just do it for today's topic. Ada Dona Agnesia, hai, senangnya. Oh, ini Enji udah request nih, sebelum si ibu ngomel ya kan, karena saya udah telat 5 menit, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Namun sebelumnya, hari ini buat yang dari tadi udah ngasih pertanyaan di IG story saya, kamu akan memenangkan sebuah outer, dan banyak sekali outer yang ada di sana dari Let Nothing Stop You. Tuh, bentuknya gini. Ada warna hitam, ada yang bunga-bunga, ada yang macem-macem. Cocok juga buat teman-teman yang memakai hijab, karena ini panjang. Ini saya gulung aja. Tuh, see? So you can do all sorts of stuff with it. Jeffrey Tung, selamat sore. Seneng deh teman-teman aku hari ini banyak. Emang kalian semua lagi pada pusing ya dengan teens? Atau emang pas menchat aja? Oke, kita akan langsung menghubungkan diri dengan Novita Enji. Let's see. Enji ini adalah sahabat lama saya. Waktu di Jakarta dulu kita sama-sama presenter TV ternama gitu. Maksudnya ternama dalam arti punya nama. Hai. Halo. Aduh, aku kalau panggil kamu sebenarnya aku tuh kan jadi gini, aku tuh punya panggilan sayang buat Sophie Navita tuh dipanggilnya Ito. Tapi kalau aku panggil Ito nanti banyak yang protes. Jadi aku panggil kamu Sophie hari. Kaku gila. Nih ya, disclaimer. Kita punya banyak disclaimer hari ini. Satu. Iya. Bila Novita Enji memanggil saya Ito, bukan dalam konteks orang Batak yang cowok ke cewek, cewek ke cowok kan Ito. Bukan, itu emang panggilan sayang dia aja. Jadi cep aja ya, jangan komen lagi ya. Jadi lebih ke Sophie Navito. Ada Dona Agnesia, ada Jeffrey Tung, ada teman-teman kita di sini sore hari ini. Jadi ada satu cerita ya, orang tuh sekarang suka ketukar tuh zaman dulu tuh, aku sama Sophie, dan kebetulan yang satu hal yang terjadi adalah suatu hari, aku lagi di pesawat, mau naik pesawat gitu kan ya, mau naik pesawat, terus tahu seorang si pramugarinya menyapa aku dengan Hai Mbak gitu kan, Hai gitu, wah mau mudik ya ke kampung suami ya, oh iya gitu kan, itu mau ke Jogja. Kebetulan emang suami gue kan juga keluarganya orang Jogja. Terus tahu-tahu, Mbak, kapan Mbak suaminya rekaman lagi? Kayaknya jadi kesal. Suami saya kan wartawan gitu kan ya, lo kan bingung dong. Asli gue bingung ternyata. Maksudnya adalah Sophie Navita Enji. Betul ya, dan Mas Pongki disangkain lah suami gue. Hai Pongki. Sementara Pongki disangka suami dia karena kebalik orangnya. Gue pernah ditanyain suatu saat, Hai Mbak Sophie, tumben nih namanya bener, biasanya manggilnya Novi. Bener. Gimana Mas Piunya? Lah, Piu bukan suami saya. Tapi kan salah lagi, makanya ada aja ya. Hari ini bahasannya agak berat ya Sof ya. Ya, agak hari-hari tapi berat, tapi gimana gitu ya. Sebenarnya sih banyak di antara kita, gue yakin mengalami hal yang mirip. Jadi kalau boleh mengutip kata-katanya sahabat kita juga Becky, kita berada dalam badai yang sama tapi perahunya beda-beda, ya kan? Oh benar banget.
Nah, Sekarang Sofi waktu itu beberapa hari yang lalu ngontak gue terus bilang, kita ngebahas live Instagram yuk, ngebahas tentang kehidupan dunia remaja. Boleh, I love that, ya kan? Karena emang kita ini sekarang sama-sama nih, gue sama Sofi emang seumur seangkatan dan kita juga kebetulan punya anak yang seumuran. Jadi basically we share the same problems gitu kan. Kita punya masalah yang sama, yang kayaknya pelik-pelik indah gitu ya itu ya. pelik-pelik perih gitu. Banget 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 Nah, banget. tapi gini, sebelum kita memulai pembahasannya ya, disclaimer dulu, Anda sedang menyaksikan Sofina Vitox bersama Novita Enji sore hari ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana membesarkan anak remaja menjelang dewasa di musim pandemi ini. Namun kami bukan pakar. No, we're not. Ya, kami juga tidak mengundang pakar sore hari ini. Ini murni obrolan antar dua ibu-ibu sahabat lama yang sudah sudah terlalu lama tidak berjumpa. Dan ketiga adalah bila anak Anda juga mungkin saat ini sedang menyaksikan atau anak-anak kami pun nanti menyaksikan rekamannya, please know that we love you so much. We Ini do. tuh mama-mama lagi ngebahas aja dulu supaya bisa saling bertukar pengalaman gitu loh, nak, gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi whenever we say the word, aduh pusing atau pening, bukan pusing karena kamu, nak, bukan. Pusing karena mama kok belum pinter-pinter ya jadi orang tua, begitu kayaknya Angie ya. Benar. Gue tuh selalu bilang gini satu hal, we're not an expert gitu ya, we're not an expert, we just we're just real moms who love to share aja gitu loh, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi anak lo ini, jadi bedanya gini, kalau anak aku dua-duanya cowok, Rangga Radia, yang satu, aduh, lo tau gak sih Ji, dia November udah mau ini punya KTP. Iya. Gue baca. Zaman kita dulu punya KTP, inget gak sih? Itu tuh sesuatu yang kita banggakan banget It's zaman a big dulu. Kayak deal. kita udah ngerasa gede. Yeah. It's a big banget, deal, right? Banget, to have a KTP, banget. right? Finally, yes. the country acknowledges you as a legal adult, kan gitu ya? Betul. Ya kan, istilahnya gini, aku sekarang udah bisa nonton film 17 tahun ke atas, Cie. Zaman dulu tuh, Ya kan? Kalau zaman sekarang ya kan? Ya udah juga... nonton dari kemarin tahu lah. Iya, gitu kan. iya. Nah, makasih anakku sayang. Nah, aku minta dia bikinin aku roti pakai meses. Oh, so sweet. Kasih Rangga. Kalau adiknya kayaknya masih online school, sedikit lagi ada tugas. Jadi kalau Rangga ini sebentar lagi 17, Radia itu baru aja lulus from being our baby dan sudah 13. Artinya teen ya. Dia udah teenager juga dong berarti. Iya. Dan itu tuh rasanya begitu dari 12 ke 13 kemarin tuh aku melihat tuh kayak, loh, ini siapa ini kok berubah gitu kelakuannya ya. Sementara aku tahu yang aku lihat kemarin, Angie, Gemma kemarin baru ulang tahun ke-15 ya? 15. I have 2 teenagers, ya kan? Jadi bener-bener udah dua-duanya tuh selisihnya cuma 1 tahun. Jeremy 16, tahun depan baru dapat KTP. Sementara Gemma itu 15. Dan umur 15 tuh ini tuh sekarang tuh lagi masa-masa di mana apa-apa yang gini, misalnya nih, Gemma, kamu belum ngumpulin tugas ya? Siapa bilang? Nih, ini tuh selalu begini nih. Nih, ya. Kalau kata bahasa Sunda, teenagers, yes. My 2 teenagers often do this. Terus buka gini. Gue mesti copot kacamata supaya bisa memperagakan muka wajah anak gue kalau lagi dua-duanya misalnya. Lo bilang sesuatu. Ya. Kita kan selalu rekayasa ya kita ya. Okay. Ya. Reka ulang adegan nih ya ceritanya. Gue lagi ngapain ngerjain tugas gitu. Oke, gue Gemma. Gemma, kamu udah kerjain tugas yang kemarin belum? Udah sampai mana? Tugas yang mana? Aku udah kerjain. Gitu. Udah. Gue takut dengernya. Gitu Mbak. Gue suka takut gitu loh. Nah, Sofi sama aku punya suami orang Jogja yang sabar banget ya. Sampai suami gue tuh udah sampai dalam batas kesabaran tuh sampai gini udah yang, Gemma, bisa nggak kalau dikasih tahu mukanya gak usah nyureng? Kenapa harus begini? Why you have to frown? Why you have to do this? Gak bisa jawab lebih santai ya? Laki gue udah habis kesabaran, Bo.
Padahal segitu jauh nih banget itu ya. Yes, yes, yes. Ya, Mas Karyo itu, Mas Aryo ya, namanya Aryo. Aku Nggak aja apa-apa, manggil udah biar Karyo. dipakai Karyo. Mas Karyo ini orangnya pendiam, he's a man of not so many words, kecuali memang dia kenal dengan orangnya ya, baru dia bisa bawel. Dan orangnya itu sabar banget, jadi kalau sampai dia bisa terpancing, itu artinya udah bayangin dong. Sementara kalau anak gue yang laki, balik lagi ya kita juga pernah ada di masa itu, dan pas mungkin lo juga sama kali. Kalau misalnya dimintain tolong atau dimintain gini, Mas J mandi dong, iya bentar. Mas J udah ini belum, iya bentar. Everything harus ditutup dengan iya bentar, iya bentar, iya bentar. Dan akhirnya keluar tuh dari mulut gue seperti apa yang dilakukan sama ibu-ibu kita zaman dulu. Apa-apa sebentar, gak bisa ya langsung iya. Ya, I hate that. Ada dua hal yang gue sadari I hate it, itu akhirnya keluar juga dari mulut gue adalah yang berikutnya, adalah yang pernah gue katakan, yang dulu sering sekali dilakukan sama orang tua kita adalah gini, kalau sekolah malas-malasan emang gini, sekolah itu bayarnya pakai uang, emang kamu pikir uang itu metik dari pohon? Hah? Ya, yes. So please, sekolah yang benar, jangan malas-malasan. Itu kerja itu, uang itu tuh dicarinya tuh pakai kerja, bukan metik dari pohon. And then I was like, kok sama banget? Ya nggak sih? Kayaknya, oh my God. Dan biasanya kalau kita memakai cara orang tua kita seperti itu kan cara orang tua kita yang kita tahu dulu ya. Mungkin di musim dulu it kind of worked, tapi di musim sekarang kurang bisa work. Dulu itu kalau digituin kita walaupun tapi ya udah gitu kan dijalanin, walaupun pakai ngebangkang juga. Tapi kalau zaman sekarang they will ask you back, aku kan nggak minta disekolahin di sini. Emang aku yang minta disekolahin? Emang ya kan selalu ada jawaban. Untungnya gue tuh kan kemarin emang memilihkan, mereka tuh boleh memilih sekolah yang mereka mau. Jadi itu tuh gitu. Lumayan ampuh di saat yang sekolah kan kamu yang pilih ya, kamu yang mau sekolah di sini. So please, ini tuh bayar uang sekolah tuh pakai kerja gitu. Jadi lumayan ampuh gue bisa. Oh ya oke mami gitu ya. Gitu. Lumayan ampuh di gue. Buat teman-teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama, namun mungkin merasa kalau anak gue emang gue yang masukin ke situ. Ya kan ada kan ya beberapa orang yang kayak gitu juga. I think loh, ini I think loh, sekali lagi bukan aku pakarnya. I think I might have the answer for you. Answernya adalah, nak, semua orang harus sekolah. Karena sekolah itu untuk membuat masa depan kamu lebih baik. Gitu. Jadi selama kamu di bawah atapnya mama sama papa sama mama, sekolah deh. Seenggak enaknya apapun, sekolah deh. Nah, namun sekarang datang lagi tantangan baru. Pandemi kan, dia berasa di rumah terus, terus cuma ngeliatin gadget. Sementara di sisi yang lain kita juga ngomel kan, kalau gadgetan mulu, screen time-nya udah dong, gadgetan mulu, screen time-nya udah dong. Lo ngalamin juga? Ngalamin. Akhirnya laki gue mau berlaku, tapi gini, selama masa sekolah, anak-anak gue memang tidak diperbolehkan sekolah di kamar, masa sekolah di dalam rumah maksudnya ya. Jadi emang laki gue udah dari berapa lama lah ya, around hampir 1 tahun, wifi di atas tuh dimatiin. Jadi semua di saat sekarang sekolah apalagi nih ya, mereka semua harus sekolah di bawah, di ruang tamu atau di meja makan. Jadi waktu itu barengan tuh sama laki gue, sama gue yang juga bekerja, kita semua di bawah. Sama-sama. Karena emang sama-sama tujuannya supaya bener-bener kelihatan nih lo sekolah apa enggak, what are you doing gitu loh. Terus udah gitu bener-bener ya nggak bisa sambil tiduran. In a way sekolah tetap harus duduk. Ya udah jadi duduk. Itu sih yang sekarang berlaku. Jadi lumayan tertib. Itu pun juga sempat ada kecolongan, ternyata beberapa kali anak gue sempat nggak masuk kelas. Alasannya sederhana, aku lagi ngerjain tugas yang lain, jadi aku fokus ke situ. Ya nggak gitu ceritanya nak, gitu loh. Jadi adalah momen-momen kayak begitu juga gitu. Iya. Tapi memang benar kata Sophie sih. Memang momen sekarang itu is very stressful, apalagi buat teenager yang mungkin udah punya teman buat hang out ya kan, udah punya
kegemaran dan hobi. Iya, Dan sekarang mereka tuh benar-benar kita paksa untuk lockdown, ikutan lockdown di iya, rumah, nggak iya, ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Satu yang gue berasa banget yang waktu sebenarnya waktu gue pas gue mendengar itu, kita kan orang tua zaman sekarang tuh adalah orang iya. tua yang berusaha untuk mengerti zaman dan berusaha untuk lebih memahami anak-anak bahwa anak juga Betul. manusia, mereka juga butuh dimengerti. Di saat Iya, di saat sekarang kan mereka apa-apa semua ya mereka nggak bisa ketemu teman-teman ya. Anak gue yang cewek sempat betul. bilang bahwa I think I'm experiencing anxiety. Kalau gue penampakan gue sih gini, I'm experiencing anxiety deh. Oh gitu, nah berusaha untuk sabar, walaupun dalam hati anxiety wasaiti, gue coba gitu. Wow, bahasa gitu. Mami bingung Wow, bayar bills itu anxiety. Ya, ya Mami. balik lagi, yes, 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 I know, it's just very challenging. Dalam artian, oh anxiety, Ya, coba-coba anxiety-nya kenapa sih sayang gitu kan? ya, ya, ya. Terus akhirnya Gitu. itu kan dia usia 5 waktu itu waktu dia ngomong itu dia 14 baru tuh jalan waktu itu, 15 kan? 14. Mm, mm, Nah, mm, masih mm, 14. mm, mm. Terus lu jawabnya gimana tuh? Akhirnya apa yang Oke, terjadi? Lu jawab right there and then atau lu oke sebentar ya, nanti kita bahas malam atau gimana? mencerna. Gue mencerna dulu. Oh gitu sayang. Oke, oke, Bagaikan oke. bagaikan lagi Mm, acara mm. live terus floor manager lu ngomong di sini ya. Yes, lagi ngomong di sini ya. Jadi gue tuh mencerna dulu. Nggak bisa langsung ngomong apa-apa. Gue berusaha mencerna dulu gini. Oh gitu sayang. Oke. May Tunggu I perintah. know? Iya, iya, iya. Emang apa sih yang kamu rasain, Dek? Waktu Ya, itu kan gitu. ya, ya. I feel like everything tuh aku tuh lagi mengalami yang kayak cemas dengan my ini. Oke. Kita breakdown yuk satu-satu kecemasan kamu apa Oh, sih I gitu like loh. this. Iya, Breakdown, iya, I like it. iya Oke, kan, iya lanjut. kan. Karena itu pasti udah ngumpul tuh sekolah, benar kan? Iya, my Ya. school, my friends, my ini, and then ya mungkin apalah gitu yang Tom Holland lah, kenapa lah gitu loh ya. Tom Holland ikutan juga. Oke. Ya, kita kan pernah ada di masa itu juga ya. Ya, 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 Kalau ya. mungkin zaman gue Jordan Knight kenapa gitu kan ya, Joy Jordan Knight McIntyre kenapa sambil kenapa. makan Holland Bakery? Yes, kalau gitu kan jadi oke. Terus kenapa? Iya, jadi rupanya gini, kecemasan akan waktu itu anak gue berasa bahwa apa ya, everything tuh semua tuh kayaknya under pressure, semuanya and Ya, this is so hard for them. Terus udah ya. gitu di luar melebar emang di luar sana. Gue akhirnya gue nanya kenapa ada something bothering you di sekolah, lagi ada masalah kah, atau is it Ya. your friends, is it your school gitu kan ya. Akhirnya dia bilang enggak sih, aku lagi ngerasa apa ya, nggak nyaman aja dengan social media. Oke, what's wrong with social media? Did somebody bully you in social Ya. media? Atau ada yang nge-DM kamu with nasty things atau apa? Hmm, No. hmm. So what is it? Gitu. Rupanya memang, tapi itu bisa aja terjadi sih. Kita sendiri juga sebagai orang dewasa, emang kalau kita ingat-ingat kita juga sering mengalami itu. Rupanya waktu itu anak gue mengalami yang dia sebel banget sama orang-orang yang terlalu pamer di social media. What are you trying to prove gitu loh. Terus yang dia tuh ngerasa uneasy dengan keadaan yang orang-orang tuh nggak nice di social media. People attacking each other di social Each media. other. Yes, mereka ngebully orang di social media. Ternyata hal itu membuat anak gue resah. Oke, akhirnya gue bilang gini, ya gue berusaha untuk memberikan penjelasan. There are some things yang we cannot control. Kalau hal-hal kayak begitu, nggak ada salahnya nih kita belajar untuk mungkin bahasa yang paling tepat mudah dimengerti buat mereka adalah sedikit ignorance, nggak apa-apa kok nak, gitu loh. Nggak Di tempat semua, yang tepat ya. yes. Gue kasih contoh kakaknya. Jeremy itu kan anak yang, wah tingkat ignorance-nya sih luar biasa, ya tinggi banget. Dari Tapi kecil tuh kayaknya dia. yes, tapi gue bilang, in a way, lo bisa melihat satu hal yang positif dari abang lo yang ignorance itu. Dia nggak terlalu musingin hal-hal yang nggak perlu kita pusingin, gitu loh. Hal-hal yang ternyata membuat apa yang apa ya, yang bikin kita jadi resah. Kita belajar aja dari hal-hal tersebut bahwa we don't do that. We don't attack people, we don't bully people, we don't bully our friends. Be nice and be kind to other. Itu Ya. sih. Ya jadi gue benar-benar yang harus memberikan
sesuatu yang lebih mudah untuk dia cerna. Ya nggak apa-apa if you feel anxiety, okay. Maybe sekarang karena kamu lagi kelas, waktu itu kelas 3 kan, kamu kelas 3 mau ujian, and this this pandemi thing atau apa gitu. Jadi waktu itu gue bilang, yuk kita main yuk, kamu mau kemana gitu kan. Emang gue juga membatasi apa ya, permainannya lah sekarang di masa pandemi. Gue memang mungkin udah mau. Yes. Gue bilang, Mami cuma boleh ngebolehin kamu ketemu sama orang-orang yang keluarganya Mami tahu hari-harinya ngapain aja. Because we have to stay safe, gitu lah. Kayak, okay, where do you want to go? You want to go to Kika's place? Kika tuh anaknya Ersa Mayori. Okay, go. You can go there. Yaudah Gi, ngobrol sama Kika Gi, jalan sama Kika Gi, hang out sama Kika Gi seharian di rumah, it's okay. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sih. Gue kasih tahu juga, tapi kenapa gue nggak ngasih lo pergi ke tempat yang lain? Karena the situation right now, it's not, it's unsafe for people to go. Nggak sih pergi kemana-mana gitu. The pandemic situation ya, in a lot of ways, tanpa kita harus terangin juga mereka tahu, karena they're so exposed to the news kan, dengan social media dan segala tautan-tautan. Tapi nih gue lihat foto lu nih kece banget nih ya, berempat pakai mask, and then I was thinking how unfair it is for kids of today untuk hidup di musim dimana boro-boro masalah hangout, dia kemana-mana aja dibatasi oleh si masker ini. So we are really living in trying times gitu loh menurut gue, yang memang ya ampun, memang nggak heran kalau lebih sulit lagi di musim sekarang. Memang untuk setiap fase menurut gue ada tantangan tersendiri ya, kayak misalnya orang tua yang punya, lo kebayang nggak sih kalau lo punya balita sekarang, itu pusing juga lo, kayak lo kebayang kayak teman kita si Imesha ya, si Bambang nih misalnya dibawa keluar dikit aja, kan pasti semua mau dipegang-pegang kan, pegang lap gitu kan. Sementara dia nggak ngerti kenapa harus begitu. Terus nanti anak udah agak gedean dikit gitu ya, mereka nggak boleh kebanyakan main ya, yang di bawah usianya remaja-remaja ini. Begitu remaja, mereka mau hangout, boleh sih, tapi dibatasi sama anaknya si ini aja, sama anak ini, karena mama sama papa tahu mereka mainnya kemana, ketahuan lah keluarganya nge-tracknya kemana, dan they're also taking care of their health properly gitu. I cannot imagine loh. Jadi waktu dia bilang ada anxiety, kalau menurut gue kayaknya jadi kayaknya yang dia bilang orang attacking each other itu kayaknya cuma trigger. Sebenarnya udah bubbling. I know. Ya dari ya ini semua, dan kayaknya mereka nggak bisa mengekspresikannya nggak sih? Yes, I know. Susah banget lagi mereka. Gak usah mereka, kita sendiri aja juga nggak tahu ini sebenarnya apa sih, sampai kapan sih, ya nggak sih? Kita sendiri juga merasa anxiety, apalagi mereka di mana dunianya itu masih main gitu. So it's normal ya, paling kita adjust aja untuk berusaha dibikin relax. Pas kemarin akhirnya pas masa di saat mall udah buka, setelah seminggu tuh emang waktu itu deket banget, udah mau jelang ulang tahunnya Jema, dan kan Jema kan ulang tahun deketan. So I took them to the mall. Let's go to the mall. You wanna go to the mall? Yes, I want. Okay, lu beli kado, lu pilih sendiri deh, lu maunya apa. Tapi begitu mereka sampai mall, Mami kita makan yuk nggak? No, this is the new normal. Jadi kita kalau ke mall, kita pergi langsung melakukan apa yang emang tujuan kita. Okay, what do you want? You wanna buy present? Okay, let's buy present for you. And then after that we go home, okay? Yes. Tapi itu lumayan sih, akhirnya udah membuat dia relax. Emang what she needs, what they need, itu cuma keluar rumah dulu lah sebentar untuk bisa, hello world, gitu lah. Iya, dan setiap keluarga gue yakin beda-beda ya. For each child pasti berbeda-beda, dan kita sebagai orang tua memang harus lebih super observant lagi untuk melihat kebutuhan masing-masing. Apalagi anak lo kan satu cowok satu cewek. Yang mana yang lebih judes? Pasti yang cewek kan? Cewek dong. Banyak soalnya orang tua yang banyak orang tua yang pada nanya tadi di IG gue, gimana sih caranya supaya ngomongnya nggak judes? Rasanya, walaupun gue nggak punya anak perempuan ya, tapi gue ingat waktu gue dulu umur 14-15, gue pun judes. Ya nggak sih? Ya, pastilah. Pastilah ya kan? Hormonal, udahlah hormonal, ditambah nggak boleh ketemu teman karena pandemi ini, mau marah karena pandemi, marah ke siapa? You know, it's all in one melting pot, dan memang sulit sekali untuk mereka saat ini. Jadi
kalau tadi ada yang bertanya bagaimana caranya supaya anak perempuan gak judes, nggak tahu ya, mungkin nanti boleh tanya Angie jawabannya. Tapi kalau saya secara umum saya ditanya, saya akan ngomong gini, kayaknya untuk masalah kejudesan kita sebagai orang tua untuk saat ini harus terima aja dulu. Tapi tiap hari diperbaiki. Setiap hari abis dia judes kasih tahu, nak kalau kayak gitu nadanya nggak baik loh. Bisa nggak lebih baik? Nak kalau kayak gitu kedengerannya enak nggak sih? Jadi memang ditanya terus logikanya. Do you think that sounds nice? Tapi jangan, do you think that sounds nice? Nah itu juga kita kadang-kadang kepancing jadi pecah. Tapi kalau kita juga do you think that sounds nice? Coba deh kamu ingat lagi barusan your tone towards me gitu. Walaupun kadang-kadang pasti akan ada kita momen kita meledak. Don't use that tone with me gitu. Pasti ada karena kita juga dengan kepusingan kita masing-masing. Kalau lo gimana? Karena lo yang punya anak perempuan. Sama sih, apalagi gini ya, gue mengalami banget ternyata anak perempuan menjelang mens itu, it's like PMS the whole year, every day for the whole year. Seriously. Seriously? Ya, untungnya satu temen gue udah mengalami itu dulu, udah warning ke kita. Mona kan anaknya lebih tua daripada usianya lebih dewasa daripada anak-anak gue Mima. Jadi dia bilang lo siap-siap pada ya, pokoknya setahun jelang mens itu wow udah deh itu PMS every day. Iya. And then bener, gue mulai merasakan tuh Gemma, waduh ini dia nih momennya. Bener, semua salah, semua nggak benar. Easily cry, easily angry. Wah, seru sih. Semua orang pasti salah di mata dia ya? Yes. Selama 1 tahun. Aduh. Tuh pada bilang, yes, bener banget. Ya kan? Selama 1 tahun. Yang pada punya anak perempuan, semua bunyi nih. Mana yang punya anak perempuan? Tuh, silakan ketik. Gunakan jempol Anda. Iya, beneran. Itu gue alamin. Kalau, tapi laki itu juga loh. Lo gak ngalamin. Tapi gak separah anak perempuan. Ada gak sih momen-momen Rangga deh, kan udah teenager, udah mau dapat KTP. Dia pernah nggak gitu juga? Ada momen-momen, ya emotionally unstable lah mungkin itu kali ya. Pernah. Jadi kalau Rangga itu kalau nggak salah, Mama boleh cerita nggak? Karena dia lah ada di ruang tamu. Boleh nggak sedikit? Yang kamu waktu itu pernah ngelawan Bapi tuh loh. Yang mana? Aku ngelawannya banyak. Yang mana? Aku ngelawannya banyak tuh. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, Mama nggak cerita. Yang mana? Yang waktu itu yang Bapi inin kamu. Boleh. Sini mau nggak? Nggak mau. Oh dia mau. Oh manisnya. Ini lagi hari manis. Oh oke. Orang tua kalau ada hari manis bersyukurlah. Sama. Jeremy juga ada momen-momen kayak gitu. Ada momen-momen nggak ada suara, cuma angkat gini. Oke. Jadi kalau lagi ada hari manis, sayang, how are you? Hi, I'm good. Oke. Tante Angie taunya dulu Rangga masih kecil, keriting lari-lari ya. Sekarang juga masih kok. Ini banyak yang bilang semua dilawan, buat kepala mau pecah, buat perang dunia. Jangan pecah dulu kepalanya, Bu. Ingat ini hanya musim, akan berlalu. Oke. Sekarang aku mau cerita yang Rangga dulu. Nggak apa-apa, Mama cerita ya. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa dia ditanya sama bapaknya soal sebuah hal, terus dia bilang A, padahal B gitu ya. Dan dia tahu sebenarnya itu harusnya B jawabannya. Dan kita juga tahu jangan ngomong A lah, jelas-jelas itu B gitu kan ya. Tapi namanya anak umur segitu dengan hormonalnya, dia pokoknya ngotot aja to the end. Pokoknya gue nggak mau ngakuin gitu. Kalau yang gue rasain saat itu. Terus mungkin nadanya juga setiap ditanya dia ikut tinggi. Bapaknya belum selesai ngomong, dia udah potong. Nah, akhirnya again ya, tolong teman-teman dicatat ya, ini bukan kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi pada saat itu tindakan ini harus dilakukan. Jadi waktu bapaknya ngomong sesuatu, dia langsung balas, bapaknya suruh dia stand up like a man. Bapaknya ngomong kayak gitu. Gue menyapa Dewi. Ada Dewi. Hai Dewi. Hai Dewi. Terus. Dia ngawan lagi gitu. Nah, pada saat itu bapaknya melakukan ini pada dia. Kalau di film-film
pasti yang terjadi adalah, did you just slap me on my face? I cannot believe you. Lalu langsung jadi kekerasan dalam rumah tangga kalau di film ya. Cuma pada saat itu kita buru-buru menjelaskan bahwa maaf, Bapak harus melakukan itu karena menurut Bapak kamu anak yang patuh, kamu anak baik, tapi kamu lagi ketiduran. Ketiduran terlena sampai kamu bisa ngelawan begini dahsyatnya. Jadi harus dibangunin. Gitu pada saat itu. Bener nggak cerita Mama? Or is there like do you have to, is there anything that is not accurate? Itu yang apa sih, itu yang tentang Deketin. itu kan at the dinner table itu ya, was it that one? Yang sebelumnya, yang depan kamar kamu, yang setahun yang lalu itu loh. Oh, itu udah malam sampai kita sekeluarga tidur jam 2 pagi gara-gara kejadian itu. Ingat gak? Oh itu, iya kayaknya ingat deh. Itu kayaknya aku memang lagi nggak mood ngomong lah pokoknya. Jadi I just wanted to rebel and like I didn't really care. Cuma pengen lawan aja. I didn't really care about what would happen. So yang lawan aja pokoknya, nggak without reason, without without any care what would happen next. And by that point I was just so upset already. Terus pas I got that. Sakit nggak itu? No. Nggak sakit, tapi kaget. Kaget, iya, definitely karena, kaget. Kok Bapak bisa begitu gitu? Yeah. What was your reaction? When it happened? Langsung bangun lah pokoknya, bangun gitu loh. Kan lagi, it was like 2 a.m. right? Or something. Enggak, waktu itu masih jam 1. Jam 12, jam 1 lah pokoknya. Aku udah pikirin udah mau tidur, jadi pas digituin langsung bangun. And I don't think it hurts, it more like just kaget aja gitu. And like I was just I was just like, whoa, they really just slapped me. Yeah. Gitu aja sih. And then what happened? Yeah, nothing. I didn't take it personally. Okay. So tapi you know that at that time, kalau I did something wrong, I crossed the line. At that time aku belum bisa lihat itu. Now maybe. Oh, okay. Waktu itu besoknya kamu masih kesel nggak sama Bapak? Iyalah, masih sama kesel. Berapa lama sih waktu itu keselnya? Nggak inget. Nggak inget. Tapi now I can look back at it and say that it was necessary. Yeah. There are times when to be physical in very, very not subtle, very gentle and with context, it's an important thing. Because there's sometimes when words just don't reach. Coba like if you didn't do that, then we would have been debating for like 3 hours. Terus aja gitu. Ya, terus aja nggak stop gitu. Iya sih. Mungkin waktu itu juga pasti Sofi dan Pongki langsung jelasin ya nggak sih? Maksudnya ya ada penjelasannya kan, mungkin Rangga ya FYI ya, my generation and also your mom's generation and also your dad's generation. Zaman dulu sih kalau kita dimarahin without explanation, kamu salah titik. You cross the line titik. Ya kan? Saat itu kan pasti you don't need to know why. You just cross the line, ya. Iya. Kemarin waktu itu lo jelasin gak, Sof? Lo dan Pongki langsung jelasin dong. Jadi waktu kemarin itu kejadian ya, gue tuh selalu gini, kalau gue itu selalu setiap kali kita udah mulai ada dalam sebuah perdebatan, dan sekarang terulangi lagi dengan Radia ya, karena dia baru jadi teen kan. Jadi kita kayak, I thought gue udah agak jago nih, ternyata beda anak beda lagi gitu. Jadi pada saat dia melakukan itu kan, gue sebenarnya selalu komat kamit. Tuhan, tolong Tuhan. Terus terang aja, Mama tuh selalu komat kamit. I don't know if you notice, but I always, because I don't want to say the wrong thing. I don't want to do the wrong thing. I don't want to, pokoknya Mama gak mau deh ngeluarin kata-kata yang merugikan. Karena yang Mama tahu, identitas anak-anak Mama itu anak-anak yang diciptakan Tuhan, yang precious di mata Tuhan, dan Mama dititipin sama Bapak. Jadi we have to, when we have to discipline you, we have to discipline you gitu ya, in the way that we know how. Nah, gue waktu gue lagi berdoa itu, gue sangat yakin tuh, Tuhan ngomong sama gue gini, kamu masuk ke dalam kamar. Kok dia lu masuk ke kamar, gue yang harus masuk kamar gitu kan ya. Kan gue pengen ada di situ karena pikiran gue gini, aduh takut nanti bapaknya yang biasanya nggak pernah marah ini kok kayak rising gitu kan amarahnya. Tapi gue sangat sadar pada saat itu gue harus masuk kamar, karena waktu itu message yang gue dapat setelah gue bolak-balik komat kamit berdoa itu adalah, biarkan ini urusan
ayah dengan anak laki-lakinya. Kamu nanti setelah ini gitu. Ya udah gue masuk kamar. Tapi kan gue denger ya dari luar mereka debat, mereka apa, dan dia nggak nangis dong. Tetap matanya pokoknya. Iya dong, walaupun nggak jawab. Kamu mau jawab? Ya kan? Iya. Kamu mau jawab? Jawab sekali lagi. Nggak jawab mulutnya, tapi matanya jawab. Bener nggak matanya jawab? Bener nggak matanya? It's like kayak gini. I don't need to answer you, just read my mind. Iya, gitu. Jadi gue diam aja. Nah, begitu gue lihat udah tone down, udah tone down. Terus gue mulai ngintip nih, gue keluar, gue lihat, oh bapaknya udah diem di meja makan. Tapi kan udah mau jam 2 pagi, anaknya masih berdiri. Terus gue nanya, kok dia masih berdiri di situ? Saya suruh ngadep tembok. Gue bilang gini, lah lu juga ngapain anak udah seumur gitu masih lu ngadep tembok? Sebenarnya lebih karena bapaknya, karena saya udah bingung nih abis ini mau diapa, endingnya gimana, closingnya drama ini gimana gitu. Akhirnya gue bilang gini, gue minta izin ya udah gitu. Udah malam yuk kita tidur aja gitu kan. Terus dia gitu, ya udah akhirnya bapak bilang udah tidur. Terus dia ke kamar gue dong, mau good night gue. Nah disitulah baru gue peluk dia dan gue bilang gini, nak, this is just a phase ya. Ini cuma fase. Kita bakal begini terus selama kamu masih umur segini. Nanti habis ini adek gantian. Aku bilang kayak gitu kan. Dan ini tuh biasa. Kita hadapin aja sekeluarga. Nggak ada yang saling benci. Nggak ada yang. Tapi memang ini fase. Gue bilang gitu. Terus dia, kamu sempet nangis gak? No, I don't think so. Masa ada air mata aku lihat? Enggak kok. Pretty sure I didn't cry. Tapi kan aku peluk kan. Ya peluk nggak doesn't mean I'll cry. Terus? I just still really hated the both of you. Iya. Itu aja ya masih marah soalnya ya kan. Iya. Iya sih. Kamu hate the both of us, terus tapi habis itu malamnya bisa tidur nggak? Apa stres? Apa langsung tidur? Langsung tidur. Langsung tidur aja. Si parents they actually don't take it personally, asal memang kita nggak ngatain mereka sesuatu karena ya mereka nggak pantas dikatain. They are very precious kids ya nggak sih? Ji, kalau bener, iya sih, iyalah banget. Coba memang satu sih yang gue juga tahu ya bahwa mungkin gue sama Sofi tuh lumayan sama ya. Kita tuh tipikal orang tua yang tetap ngerasa harus tetap mendisiplinkan anak-anak kita. Sebenarnya gini, kayak gue pernah nulis di Instagram gue gini, anak itu kan nggak pernah bisa memilih orang tuanya, tapi orang tua bisa memilih ingin menjadi orang tua seperti apa untuk anak-anaknya. Dan gue bilang, I choose to be orang tua yang ideal buat anak-anak gue. Dalam artian, gue bisa menjadi teman buat bisa dicurhatin, gue bisa menjadi guru untuk bisa mengajar dan membimbing mereka, dan in the same time, gue juga bisa menjadi aparat penegak hukum di saat mereka melakukan kesalahan. Why? Gue tuh selalu beranggapan gini, sekarang kan banyak orang di mana yang orang tua tuh yang banyak orang yang ngerasa bahwa everything tuh negotiable. Ya udah deh, oke deh, what do you want? Ya kan, oke. Let's talk it out. Yes. Ada beberapa hal yang bisa kita talk it out, pokoknya dinegosiasiin. Tapi banyak hal yang enggak. Dalam kehidupan nyata nanti, di saat kita melepas mereka di kehidupan nyata, ada yang namanya hukum. Di mana banyak hukum yang nggak bisa dinegosiasi. Ya when you break the law. Ini mau jadi lawyer nih Tante Angie katanya. Wah keren. Kayaknya mesti gabung sama Jema. Jema coba gue panggil ya. Papi panggil Jema dong. Panggil. When you cepet. Kalau Jema sama tuh juga tuh jelimet banget ya. When you break the law, ada istilah, ada konsekuensi yang harus lo hadapin gitu loh. Yang harus siap untuk dihadapin, dan makanya dari rumah kita membekali mereka dengan kalau emang ada rules are made not to be broken. So when there are rules, tolong dijalankan, jangan diterobos gitu. Sini sayang. This is my teenager. Oke, ini yang second say hi to born-nya. Tante Sophie and Rangga. Hi, so, Jema. I don't know if you we're still talking about teenager. Okay, we're talking about teenager. So, Mami tuh galak gak sih? Oh, okay. You don't want to say something? Run, kata Rangga. Save yourself. Kata Rangga, save yourself. Save yourself, katanya gitu. Jema. Tadi Mami cerita sama Tante Sophie about waktu itu when you're experiencing your anxiety. What happened? Sini nak, nongolnya jangan segitu. Oke, sini deh.
Nah, Setengah muka sini. juga nggak apa-apa Oke, deh, oke, yang oke. penting suaranya. Setengah muka Suara. juga nggak. Oke, 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 oke. Dia lagi pakai baju rumah. Tapi mukanya kelihatan segini. Turun lagi. Hai Jam. Oke, oke, oke. Segitu aja katanya. Oke. Waktu itu katanya, maaf ya, Tante Sofi nanya, soalnya Tante Sofi nggak ngerti. Waktu aku seumur segitu tuh, aku nggak ngerti kata-kata anxiety. Tapi waktu itu buat Jema apa sih rasanya? Kayak kewalahan, terus capek mentally aja. Capek mentally. You're overwhelmed. Wow. Yes, okay. About what? I said waktu itu Mami cerita about social media yang kind of make you sad, people hating each other gitu. Iya, toxic aja sih. Apa? Toxic. Toxic ya? Emang semua yang di sosial media itu kayak melting pot ya, Kakak Jema ya? Bener nggak sih? Kalau menurut Tante sih kayak kalau kita nggak punya saringan atau filter, kita jadi kebawa ngomel-ngomel, kebawa marah-marah, kebawa bete. Zaman sekarang masih bilang bete nggak? Apa Tante salah? Masih. Waktu itu kamu go through your anxiety itu akhirnya gimana bisa ngelewatin semuanya? Aku matiin social media. Oh iya, I forgot about that. Dia matiin social medianya dia. 5 hari. That's good. You locked out then? Terus ya agak mendingan, tapi ya paling just like spend some time for myself. Kalau misalnya kecapean ya istirahat aja, jangan dipaksa. Kayak ngerjain tugas, ya kan pasti ada capeknya. Okay, and now you still feel like that? Kadang. Okay, apa yang bikin kamu merasa kayak gitu? School. Apa dia bilang? School yang bikin dia ngerasa kayak gitu tuh school sekarang. Tunggu Jema, tunggu. Kamu, I don't think kamu sendirian. Ini ada temen school. The school also school work, the school tasks. Does it also make you anxious and overwhelmed or? Yeah, for sure. Itu that's a given if you're a student. Like, memang terkadang sometimes when you get tasks, you feel like you've been overwhelmed so much by the amount that they give you, right? Terus jadinya kan kayak stress, and then you don't want to do anything. All you want to do is just laze around, just look at your phone and stuff like that. Tapi I think a lot of that can also be traced back to poor time management. And like, so you have a poor time management, right? No? Okay. Udah enggak? Used to. Yeah, it's something yang memang susah dipelajari, but once you get the hang of it, it's very like a habit basically for you to manage your time and everything else. Nggak cuma sekolah, also like. Tapi kan you fall out of the wagon juga kan? It's not always kan? Yeah, it's not always. It's not gonna be constant. Yang namanya human itu always gonna fall off the wagon. Yeah. But if you continue to get back on the wagon, continue to sharpen your time management skills, start to get easier. And asal nggak lihat lagi itu sosmed, lihat lagi lupa lagi. Yeah, that's the falling off the wagon part. Sama Jema, Tante juga the same thing, bedanya nggak pakai kerjaan sekolah, tapi sama kok, sama. Ya nggak sih, Mami? Benar nggak, Mami? Benar. Ini kayak I think Jema nanti juga bisa share ke Mas JJ ya. Rangga can give tips to my kids gitu, karena kan you've been doing the homeschooling things udah lumayan lama kan. For my kids this is a new thing gitu loh, baru berapa bulan, and then it's very stressful for them untuk bisa manage time. Terus kalau karena kan biasa tatap muka, ketemu apa-apa nanya gitu kan. Ini kan for them this is something new. Can you give them tips gitu how to survive this situation? I don't think I'm the best person to give tips juga sih, karena memang I've been doing this for a real long time, so it's become a part of my life. Tapi ya, maksudnya I think the first thing that you need to master is acceptance. Acceptance in the fact that this is a season that the whole world is going through. Of course, some people yang udah masuk sekolah itu kan, ya itulah, that's their own problem, right? Like in America, some schools are already open. Terus coronavirus cases from there. Tapi ada juga negara yang negara yang New bisa Zealand, kayak gitu. Bisa Hong Kong, but bisa. The fact of the matter is coronavirus is like really infectious, right? Like it managed to take down the entire world in a matter of months. What kind of virus did we actually think would appear like that in this year, in 2020? So I think the first thing is probably acceptance in the fact that this is a season that we all have to go through.
and in some way or form, you're kind of saving the world here by not spreading the coronavirus. Yep. By meeting other people. Iya, tapi kan maksudnya kan mungkin Jema kangen teman-temannya. Yeah. That's what I mean by acceptance, in the fact that your friends also might be going through the same thing, but at the same time, you're also taking part in something that the world doesn't want to infect the world anymore. Taking part in slowly weakening the virus. At least until someone comes up with a vaccine or some way to destroy the virus, which is impossible. I think more like weaken the virus to a point where it cannot spread anymore. It's a difficult thing, memang. I feel like I have an unfair advantage gitu pas, when they declared, oh pasti ini semua online school, everything is gonna be online school, that kind of thing. It's kind of like, I feel like I have such an unfair advantage. Tapi at the same time, I also feel for, people yang terbiasa public school, conventional school, all that, and like yang nggak pernah online school, nggak pernah experience this in the form of like staying at home all the time. Such a difficult thing to get over, and I guess I just want to say, like, I feel your pain. I can understand why. Dia juga sebenarnya kan memang dari dulu homeschool, tapi kan mereka juga punya kegiatan sekolah bola, keluar, kumpul sama teman-teman mereka ikutan youth di Hillsong Church di sini. Terus dia juga punya geng sendiri, anak homeschool juga, teman-temannya dia cowok-cowok yang mereka suka hangout, kita suka hangout sama keluarga itu. Tapi memang sejak pandemi jadi jarang karena orang tuanya di sana juga kan kerja kan ya, ngatur jadwal anaknya mereka juga, mereka punya toko reparasi handphone dan gadget kayak Mac gitu. Jadi ya everybody is doing their own thing. Memang kamu kangen nggak mau ketemu sama kayak DJ Dave gitu? Iya, kangen lah pasti. Of course I miss being with real people, not limited by a screen. That's just a given. Like no matter what age you are, no matter if you don't have that many friends, or if no matter where you are in life, a human is meant to be in a relationship with other people. It could be platonic, or it could be boyfriend, girlfriend, or marriage, or any other type of relationship. That's just a given. But sometimes there are things that will get in the way of that relationship, and in this case, it's friendship. Of course, I miss seeing my friends, seeing their faces, high-fiving them, or just like hanging out with them. Yeah, high-fiving tuh dah. You miss high-fiving your friends. She miss hugging her friends, ya kan? Ya, cewek-cewek kan. Ini ada pertanyaan bagus nih. Mungkin bisa dijawab sama Jema Marangga. Ada my son 14 years old. How to get rid of the anxiety feeling before the task is done? How about you, Jem? Oke, Jem, go. Aku kalau misalnya ngerjain tugas sih, aku selalu I remember to reward myself. After a long time of ngerjain tugas kan pasti misalnya I reward myself by watching an episode from a series atau eating a snack. Itu kayak as a way of relief juga sih that the task is done. Kayak we should always spend time for ourselves gitu. I feel like that's really important because it also motivates you to finish your task. You guys say for me. Yeah. Okay. Maaf ya cuma suara doang ya. Soalnya dia pakai baju rumah nggak mau kelihatan. Kalau anak perempuan gitu Rangga. Itu jawaban anak perempuan. Kalau jawaban anak laki-laki. Kalau anak laki-laki. Dan biasanya suka ada beda lagi pandangannya. Kita pengen tahu. This is kind of difficult to answer karena memang every guy is different in the way that they motivate themselves to study. Of course, guy in student terms, it's so difficult actually to answer that in general. Tapi personally for me, I never really had a problem with getting a task done. If I have my mindset on something like deadline-nya besok atau deadline-nya nanti malam at 7 p.m. misalnya, I just keep doing it without giving up because I don't know, it's just something that I never found a problem with. Ya tapi anxiety nggak kayak panik-panik yang nafasnya jadi pendek-pendek. Aduh, belum kelar nih gitu. Belum kelar gitu. Yeah, but of course I've also felt my share of anxiety in finishing a task.
For me personally, I think I would say that if in terms of like when I get anxious and okay, aduh buruan nih, I have to like finish this deadline because it's gonna be so close. I'm gonna cut it really close. First of all, I think I would write it down on a paper or something, or like write it down anywhere on my phone, on a paper, on a board, anywhere else that I could just look at it. Because kadang kan when you put it in your mind, it just becomes clutter, right? Jadinya kayak, aduh harus ini, jadi kayak banyak tuh loh. Tapi sebenarnya you can finish it. First, I look at what can be done, what takes the longest time, so that I don't do that with half the effort. Misalnya, I have to make notes for a subject kayak history. History itu kan pasti panjang kan? Itu kan I can't just put half the effort, right? I have to be very complete, very thorough, and I have to make sense with what I'm writing. So I do that first because that will take the most time and the most energy. Abis itu, what's next in line? Something that will take more of my time and my thinking. That's second. Yang always the last is always the one that I can finish really easily. That's how I tackle assignments, because when you do it randomly without a plan or structure. a sequence, without a structure, you start to develop anxiety because nggak tahu yang mau mana duluan. That's one. Two, I think this one is more important. When you're making something yang easy because you just want to tackle it because it's easy, you start thinking about the one that's hard. Sambil ngerjain yang easy. Benar juga lo ya, kan? Tong. Sambil ngerjain easy. And then the one that's easy doesn't seem like it's so easy anymore, right? It's like, aduh, ternyata it's not that easy ya, because you're thinking of something else. You're not here. You're over there. Ya kan? So, ini kayak nyindir gue nih. Gue juga suka ngerjain yang easy dulu. Jadi mama nih kesindir jadinya. I didn't mean that. That's what I mean. Like, you develop anxiety because you're thinking of something else when you're supposed to be here. Yeah. You develop stress because you're not present in where you're supposed to be. Jadi kalau Rangga milih kerjain yang paling susah dulu, terus nanti turun ke gitu. Because it requires the most time and the most effort. Because when you do it without effort, jadinya it doesn't make sense. Your teacher will get mad at you. More anxiety, more stress, more hating yourself because you feel like you can't do it. More apalagi nih? Just overall just more anxious. Iya. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, Angie ya. Ada orang yang mungkin memilih tackle yang benar dulu gitu. Kayak gue ya, misalnya gue yang benar dulu deh. Kalau yang paling gampang dulu deh, karena menurut gue nanti gue kayak naik anak tangga. Kalau gue. Kalau Gemma, you choose to do the one yang bisa kamu kerjain duluan atau yang malah susah dulu? Yang susah dulu. Oh, tapi sama Sof, dia juga milih yang susah dulu. Karena it takes more time, dan kayak kalau misalnya ya kayak gimana ya? Ya kayak what Rangga said, yang dari susah ke gampang jadi kayak lebih lega gitu, cause like after like aduh susah terus lama-lama jadi gampang gitu. Beda generasi Sof, kita Sof. Iya benar. Gue sama kita kayak dulu aliran yang gampang dulu. Ya paling kayak gini, asik udah ada yang beres. Iya kan? Oke. Gemma, kalau aku boleh tanya ya, I have actually 2 questions for you. Pertama adalah what is the best thing that you think yang terjadi di musim pandemi ini buat anak seusia kamu, dan mungkin ini mewakili jawabannya Kakak J juga, Kakak Jeremy ya. Dan yang kedua adalah apa hal termenyebalkan dari orang dewasa yang kamu berharap we can change it? Nah, yang pertama dulu. Which one, the easy one or the yang dua gampang lah, yang dua gampang. Yang dua gampang kata Rangga. Which one you wanna choose? Where do I start? Where do I start lagi banyak maksud lo? Kalau apa tadi yang pertama? Yeah, the hardest part about this pandemic thing. Enggak, the best part that come out of the best part, the hardest part of orang tua. The best part of this pandemic is I get to discover new things. Kayak I get to discover new hobbies. Terus I get to spend time with my family. Terus more alone time, which is great. Maksudnya kayak
we don't have to go out all the time. Even though I miss going out, but also it's kind of tiring to go out. Maksudnya harus mandi gitu-gitu. Dandan. Anak maknya demen mandi. Iya. Matching lagi maknya kemana-mana ya kan? Capek ya. Iya, oke. Capek matching. Okay, and then? And then apa ya? Ya gitu aja sih. Kayak, ya. Oke. Pertanyaannya gitu. Kayak, coba apa tuh? Trying new tugas, pasti kan gara-gara pandemi jadi kayak banyak tugas yang kayak berbeda dan itu juga seru. Tapi susah tapi seru. Seru karena begitu udah bisa ternyata aku bisa gitu ya, ada rasa yang beda ya. Terus pertanyaan kedua apa? What is the paling menyebalkan thing dari orang dewasa, adults yang you wish you can can you please change that gitu? Nggak change sih. We're talking about adult ya, not your parents. Kamu menghindar ya? Harus dia dong, dijelasin sob. Kan aku bilang nggak change. Paling kayak kalau misalnya lagi sedih, tanya-tanya dulu. Oh, when you're feeling sad, I mean, Gentle, jangan kayak langsung kenapa gitu kan nanti kan malah kita tambah panik. Gentle kata Rangga. Oke. Jadi jangan kamu kenapa gitu. Oh, you don't like that. Yeah, that creates more worry. Oh, so your mama does that too, Rangga? Oh iya. Ya, ini. Ini dari guru kayaknya ya. Naruh dia di sini. It's your question, Sof. This is your fault, you brought me here. Kamu jawab dulu yang pertama. What's the best thing that came out? That not came out is still better things to come. Tapi so far, what's the best thing that's come out of the pandemic season that's so lousy? Reflection time, I guess. When you have the option. Hebat banget ya anak sekarang bisa ngomong refleksi. Zaman kita dulu nunggu retret baru refleksi. Bawaannya kesal. Maaf ya Jema. Oke lanjut. Yeah, I guess reflection time. When you have the option to go out, you don't really focus on your character. At my school, character is taught to be 95% of what makes you a good student, not the grades. The grades come later. But the character is what defines you as a person. So I guess reflection time is really nice. And I guess that's it. Reflection time. Okay, so that's the best thing. And humbleness, I guess. Humility ya. Yeah, itu kayaknya berlaku buat semua orang sih. Orang dewasa juga. Apalagi ya. Okay, what's the most menyebalkan thing? I know you love this question. About adults. Sof, lu sih pakai nanya sih, Sof. Udah siap nyerang. What is it, Rangga? Ya, bercanda. How do I say this without offending 1,000 people? 1,000 adults out there maksudnya Tante Angie. Ya. Bukan cuma kita berdua. Ya, kamu betul. Mama setuju. Kamu harus bisa rangkai kata-katanya karena not everyone is on the same level to take. What you form in your mind won't come out how you think it will. Yeah. So I guess sama sih kayak Gemma, just be like a little more gentle. Because you know how parents always say Kak, ada yang bilang bahasa Indonesia, mama yang pada pakai daster nggak ngerti. Ya ganti baju dong pakai t-shirt. Daster. Gimana ya? Maksudnya lebih gentle aja karena kan sometimes they say you don't know what it feels like to be an adult, but I know what like to be a kid. What it's like to be in your position, to be a teenager. I have experience, you don't have experience, that kind of thing. Itu nggak apa-apa, itu memang wajar lah ngerti. With age comes experience, and of course I don't have the same experience as you in many things. Tapi maksudnya don't use that as an excuse to continually put down the child. Mungkin you don't mean to do it, tapi sometimes when you do that, as in apa namanya? Like you just say, oh, you don't have experience. Kamu belum pernah tua, mama pernah muda. Ya, itu.
Sof, hilang suaranya. Sensor Mas Sofi suaranya. Coba. Nah, udah. Oke. Yes, udah. Oke. Ya, tadi hilang. Oke, sekarang udah kedengeran. Ininya putus. Oke. Sorry. Oke. Jadi hal yang termenyebalkan dari orang tua adalah Just when like they use the thing like you don't have experience as an excuse, not really an excuse, as kayak mama sering ngomong, mama udah pernah muda, kamu belum pernah tua gitu kan. the only reason, you only use it as that's the only reason you use to say that we cannot say something. Ya. Jadi maksudnya maksudnya jangan itu terus dijadiin alasan gitu ya. Jangan terus dipakai untuk ke anaknya. Mama itu udah pernah. Ini sekarang udah ada suara? Kamu itu Dengar, ada. Gitu. Oke, udah. 10 menit. Oke. What I said was. But you have to be quick though. Yeah, what I said was, just don't use it. Don't use the excuse like I have experience, you don't have experience as the only thing that, as the only reason why we cannot say something about a certain subject. Mungkin tidak bermaksud to do it, tapi sometimes you can overdo it without realizing, and that will really, make the child feel worse. Yeah. And then you feel the same way. Like, why are you so anxious? Yes. Why are you so sad? Kayak gitu. Yeah. Tapi you hate that. suka panik kalau lihat anak-anak. Yes, itu that's fine. That just means you care about your child, right? That's a good thing. So, rasanya lo pengen gini, nanti kalau kalian udah jadi orang tua, baru kalian rasain apa yang Mami rasain. Yeah. Tapi kan emang mereka nggak bisa ngerasain ya saat ini. Yes. Tapi benar juga. Oke. Point taken. Yes. Oke. Kita nggak boleh dengan yang kayak gitu ya. Apalagi. Ya. Oke, katanya. Oke. Udah. Oke. Udah. Yuk, ada lagi nggak? Nggak ada. I'm afraid of offending more people. Nggak ada yang offended kok, ya kan? Nih teman-teman mama nih followernya baik semua, sama followernya Tante Angie baik semua. Iya. Oke. Pada noted Gemma Rangga katanya gitu. Yeah. Yang pertama Jeremy sekolah di mana tentunya tidak bisa diberitahu lah ya, itu adalah confidential. Kalau Rangga Radia sekolah di mana, mereka dari kecil memang homeschool ya, itu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, Rangga, now we have to undi dulu ya Angie. Oke. Wow, nice. Kayaknya harus ada episode 2 deh, ini belum kelar loh. Iya loh, kayaknya kita mesti lanjut kapan-kapan sekalian sama Rangga sama Gemma lebih proper ya, jadinya nggak cuma separuh gini ya, Jam. You agree? Yeah. Okay, she agrees. Dia mau soft, tapi lain kali please kasih tahu dulu so dia bisa put on a proper. Yes, of course. Aku juga tadi nggak tahu mau diajak ke sini. Dia juga nggak tahu diajak lagi tidur di sofa. Iya, ditarik juga bantu Sofi sama kok. Oke. Next. Lanjutin soal something about teenager's life. Oke. Sekarang Rangga aja yang ngambil. Yeah. I've been shaking it for like the past 2 minutes. Ini nanti dapetin hadiah outer kayak aku gini, atau aku nggak tahu nanti mau dikasih warna apa, sama let nothing stop you. Close it. So just so Rangga and Gemma awesome. Yeah, I've been shaking this for the past 2 minutes, so you know it's not rigged. Nah, ini kok jadi gitu? Winner is
Ini brandnya tadi tuh dari kecil, maaf ya. The winner is at Ventina Kanabua. At Ventina Kanabua. Yay, congratulations. Sof kebalik, Sof tulisannya nggak kebaca, Sof. Ember, tapi yang jelas kelihatan kurang lebih begini ya. Oke, benar. Sebagai bukti, tolong Argentina Kanabua DM saya ya, jangan lebih dari 3 kali 24 jam karena nanti saya mau minta alamatnya untuk dikirimkan. Please DM us immediately, Yeah. or we will donate your prize Enak aja loh. to the charity of teenagers who need whatever it is that you just want. Oke. Kayaknya iya nih. Next kita bikin episode ngebahas tentang what do you wanna discuss? Love life? Wow. Udah punya pacar belum sih, Rangga? Have girlfriend? And that's where we're ending the episode. Thank you so much for watching. It's been a pleasure to talk about things. Gemma nggak punya pacar, Jeremy punya pacar. Oh, Jeremy punya That's pacar. great. That's great. Everybody can have their own person, people, whatever at their own age. Pacarnya Jeremy sahabatnya Gemma. Oh iya, Oh lucu wow, banget. isn't that weird? Iya, isn't it weird? Udah biasa. Isn't that weird? Wah, ini used banyak to yang it. ngomong gini, Angie. Makasih ya Rangga, Gemma jadi kangen anakku. Belum bisa mudik karena pandemi. Aduh, aku sedih banget. Jangan ngomong gitu. Your child is a hero. Your child is a hero. Semoga bisa segera ketemu anaknya ya. Yeah. Yes. He or she Semoga is ya. a hero. Iya sih. Ya. Oke. Well, teenage life is dunia remaja, teenage life is wonderful, enjoy it gitu ya dengan segala problematikanya, dan kita juga sebagai orang tua yang punya anak remaja juga enjoy it. Ya gak sih? Nanti pasti akan ada permasalahan yang berbeda lagi. Sekarang ini dulu kita enjoy aja ya, Sof ya. Ya, enjoy aja dulu. Ini akan masih beberapa tahun lagi, ya sudah jalani aja ya nggak sih? Yes. Oke. Thank you ya. Sama-sama. Nanti kita thank you, Tante Sophie dan Rangga. Yes, teenage life ya, with Gemma and Rangga. Udah mereka aja, kita ditontonin aja, Sof. Iya bener, emang udah lebih bagus dia juga ngomongnya daripada kita. This is gonna be on the back by popular demand, right? Yeah, I think so. Kalian tuh bahasa Inggrisnya kayak nelan kamus deh. Nelan kamus keluarnya begitu ya. Yang anaknya I'll just take that as a compliment. Thank you. Thank you Angie, thank you Gemma. Sama-sama, thank you Sophie, thank you Rangga, bye. Salam buat Pongki dan Radia. Bye. Nah, sudah selesai hari ini topik tentang membesarkan anak remaja di musim pandemi. Sit up straight sayang. Nah, supaya nggak sakit spine-nya. So yeah, a lot of people actually I think like this episode. I think we should do it again. Masih banyak pertanyaannya. Ada adiknya ini juga, Radia, umurnya 13, also another teen coming on, dan dengan permasalahan-permasalahan dia sendiri tentunya. Dan anak kedua sedikit berbeda lagi dari anak pertama, but it's all the same. Mereka sama-sama berada dalam fase di mana mereka adalah remaja. Kata-kata bersifat, bukan dia membangkang ya. Kita harus ingat kalau kita harus kembalikan lagi identitas mereka bahwa nak, kamu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kamu lagi punya kata-kata membangkang karena ini lagi masanya. Tapi this is not the real you. The real you adalah anak yang patuh pada orang tua. Kamu pasti anak baik. I think we have to say that berulang-ulang. Walaupun mungkin saat ini tidak masuk akal buat dia setiap kali saya mengatakan itu, benar nggak? Yeah, you think it's like apa sih mama diulang-ulang? Yeah, there are times when it makes sense and there are times when it doesn't make sense. Okay. Mama boleh minta peluk nggak? Screenshot this while you can. It's never happening again. Jarang-jarang mau tahu ini. Jadi ya mumpung dia lagi moodnya bagus ya minta aja. So I think that's what we should do. Mumpung moodnya mereka bagus ya udah just ride on it. Terus aja dipeluk-peluk, disayang-sayang. Ntar besok begitu moodnya ngebangkang, ya udah jalanin juga aja, ya kan? Alright, thank you very much. See you in the next Sofina Talks. And don't forget that you are loved. Thank you. Bye-bye. Angie masih situ ketawain gue. Bye. Bubar.